Saya tidak pro Hamas dan tidak pro Fatah. Oke. Saya hanya pro Palestina. Kayak Smart People, 1 jam, 7 menit, 3 detik. Justru ada di kolom komentar, ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, persaudaraan untuk sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Dan tentunya tetap istiqomah di jalan yang benar. Mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Setelah viralnya video Buya Araji di podcast Deddy Corbuzier yang membahas konflik Israel dan Palestina, di dalam podcast tersebut justru Buya Araji lebih banyak bicara masalah Fatah, Hamas, dan masalah donasi yang tidak sampai ke negeri Palestina. Dan ini akhirnya membuat Ustadz Felix angkat bicara, yaitu menanggapi atas podcast Buya Araji bersama Deddy Corbuzier. Jadi, menurut Ustadz Felix, podcast Buya Araji dan Deddy Corbuzier ini membuat masyarakat dan umat menjadi bingung, sehingga timbul pro dan kontra. Bisa saja orang yang menonton podcast itu mengambil kesimpulan bahwa orang yang sepakat dengan pejuang Hamas justru akan tambah benci dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh Buya Araji. Buya Araji tidak menyampaikan satupun sikap pendukungannya kepada Palestina. Dia hanya berbicara mendukung Palestina, akan tetapi tidak mendukung Hamas. Dan sebaliknya, justru Buya Araji yang katanya tidak mendukung Hamas, maka orang tersebut akan mengambil kesimpulan, benar kan apa yang disampaikan oleh Buya Araji ini? Jadi ini akan menimbulkan pro dan kontra, sehingga masyarakat dan umat akan merasa bertambah bingung. Yang tadinya masyarakat Indonesia atau umat Islam ingin berdonasi kepada Palestina, ingin membantu Palestina, maka umat akan mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh Buya Araji di dalam podcast Deddy Corbuzier ini. Dan itu tidak sesuai dengan esensi yang terjadi di Palestina. Oke sahabatku, mari kita simak tanggapan dari Al-Ustadz Felix Xiao terhadap podcast Buya Araji dengan Deddy Corbuzier. Alhamdulillah teman-teman sekalian saudara rahmati Allah. Barusan tadi saya sudah selesai nonton satu podcastnya Smart People. 1 jam 7 menit 3 detik. Dan selama saya nonton podcast ini, dan saya akan menyampaikan dengan sesingkat mungkin biar teman-teman bisa paham. Selama saya nonton 1 jam 7 menit dan 3 detik itu, ada cuma 2 poin yang benar-benar diulang-ulang terus-menerus. Mungkin sekitar hampir lebih daripada 20 kali kalau saya nggak salah mencatat, diulang-ulang terus. Pertama adalah tentang pertikaian sesama muslim yang ada di Palestina, yaitu adalah lebih tepatnya antara Fatah dan Hamas dan juga konflik-konflik internal perseteruan di antara kaum muslimin. Dan yang kedua adalah donasi. Dan hampir semua podcast itu 1 jam 7 menit 3 detik itu hampir tidak ada informasi yang berarti kecuali 2 hal yang saya garis bawahi tadi. Dan saya mencoba berandai-andai. Seandainya saya orang yang mendengarkan itu yang memang saya sudah sepakat dengan perjuangan Hamas atau sepakat dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mendukung kemerdekaan mereka dengan penuh, maka pasti ketika saya punya pandangan seperti itu, mendengarkan podcast ini dengan Smart People dan kemudian ada satu narasumber, maka saya pikirkan pasti saya nggak suka. Saya pasti nggak suka banget dengan isi ini dan mungkin saya akan punya pandangan-pandangan negatif terhadap kedua orang yang ada di podcast ini ketika saya mensupport perjuangan Palestina. Ketika saya tidak mensupport atau bahkan saya mensupport Israel misalnya, maka saya akan jadikan podcast ini sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah legitimasi. Benar kan? Kenapa gue itu supportnya Israel? Lihat tuh Muslim tuh kayak gitu. Sebenarnya ini cuma masalah politik aja. Ini sebenarnya nggak ada yang benar mereka itu. Bahkan donasi pun mereka tilep. Bahkan mereka tuh sendiri juga berkonflik. Udahlah ngapain kita bantuin berkonflik, orang-orang yang berkonflik. Kita konflik gara-gara konflik orang, ngapain sih? Dan kalau saya jadi tipe orang yang ketiga, orang yang masih berada di tengah-tengah, belum menentukan pendapat, ataupun orang yang memihak tapi masih malu-malu, sudah pasti setelah saya mendengarkan podcast ini, saya menjadi bimbang. Menjadi bimbang untuk mendukung, menjadi bimbang untuk membantu.
menjadi bimbang untuk berdonasi. Kenapa? Karena informasi-informasi yang saya dapat itu. Artinya apa kebaikan pada saudara-saudara kita di Palestina? Tidak ada. Orang yang mendukung mereka berselisih, orang yang tidak mendukung mereka punya legitimasi, sementara orang-orang yang berada di tengah-tengah, mereka kemudian tidak melakukan apapun dan tetap berdiam diri. Maka ini kesimpulan saya setelah mendapatkan podcast itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah kumpulan daripada informasi-informasi untuk mempengaruhi orang. Jadi komunikasi bukan hanya penyampaian informasi. Bukan hanya menyampaikan referensi, bukan hanya sebuah tatap muka lalu bercakap-cakap, lalu orang dengar. Enggak. Komunikasi intinya adalah pada apa yang terjadi ketika informasi itu sudah disampaikan. Jadi kalau saya ngomong pada teman-teman sekalian dengan cara seperti ini, di dalam kepala saya punya sesuatu yang saya mau tuju. Saya punya sesuatu yang saya mau teman-teman dapat, yaitu adalah apa? Saya mau teman-teman punya referensi yang baru, setidaknya teman-teman tidak terpengaruh oleh podcast-podcast yang semacam tadi. Itu adalah yang di dalam hati saya. Maka apapun yang saya sampaikan untuk mempengaruhi teman-teman sekalian. Apapun yang saya sampaikan untuk membentuk kecenderungan pada perasaan teman-teman sekalian. Kecenderungan pada logika teman-teman sekalian. Apapun yang saya sampaikan tujuannya untuk itu. Artinya, kalau kita menyampaikan satu hal, menyampaikan satu materi, yang kita ulang-ulang adalah satu hal atau dua hal itu terus-menerus, berarti poin penekanan kita memang pada seperti itu. Memang pada di situ. Andaikan kita sampaikan, hati-hati kalau mau donasi, kalau donasi itu nanti ada masalah, emang semuanya akan sampai ke sana. Enggak tahu, gue pernah di situ dan enggak semuanya sampai ke sana. Hati-hati kalau donasi, jangan-jangan dimanfaatkan untuk orang yang lain, jangan-jangan ditilap sama orang, karena ada loh faktanya yang ditilap, ada loh yang dipakai untuk beli kewarganegaraan, ada loh untuk begini, adalah untuk begitu. Apa tujuan saya ngomong seperti itu? Tujuan saya membuat Anda bimbang. Ketika Anda mau berdonasi, Anda tarik lagi. Nanti begini, nanti begitu. Nah itu tujuannya. Kenapa? Ini adalah yang mau saya sampaikan. Ketika saya kemudian mau mensupport perjuangan orang-orang yang ada di Palestina, kemudian saya dikasih tahu, mereka tuh juga berkonflik loh, mereka tuh juga ribut loh sendiri, bahkan mereka tuh mau bunuhin saudaranya sendiri juga loh. Sebenarnya nggak gitu juga sih perjuangan mereka. Tadinya awalnya saya mensupport karena mereka Muslim, karena mereka adalah orang yang terjajah, karena mereka adalah orang-orang yang cuma membela negerinya dan mempertahankan tanah airnya, kemudian saya jadi nggak jadi. Kenapa? Karena ada sesuatu konflik di dalam diri saya. Artinya informasi yang saya dapatkan barusan itu berkonflik dengan informasi-informasi yang sebelumnya, sehingga akhirnya saya jadi bimbang dan akhirnya saya jadi tidak bergerak. Itu sama aja. Ketika kita mengalami satu hal, kita menyampaikan kepada orang tentang satu kejadian, tapi kejadian yang tidak esensial, yang membuat orang tuh akhirnya bingung. Misal, ada orang datang ke rumah. Ada orang datang ke rumah saya, lalu orang tadi bilang, ini adalah tanah kakek saya dari zaman dulu, atau tanah buyut saya dari zaman dulu. Sementara saya sudah punya sertifikat tanah, sementara tanah itu sudah saya beli, tercatat, lalu kemudian saya bilang, enggak ini tanah saya. Ini adalah rumah saya. Dibilang, enggak ini rumah saya. Dia bawa banyak orang, kebetulan disokong sama Pak RT, kemudian dia menempati setengah rumah saya, enggak hanya itu, dia bahkan nyuruh saya tidur di WC, lalu kemudian saya enggak punya kebebasan di tanah saya sendiri, di rumah saya sendiri, lalu kemudian saya berteriak, tolongin saya dong, tolongin saya dong. Tetangga saya yang kebetulan kenal sama saya. Tetangga saya lagi yang kenal juga sama saya, lalu bilang, iya kita harus tolong tuh Felix, itu rumahnya lagi diambil orang. Itu rumahnya lagi dijajah tuh sama orang. Itu ada rumahnya lagi dirampok sama orang. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang datang. Iya, memang kita harus membantu Felix. Setelah dia ikut podcast. Ya, memang kita harus membantu Felix. Tapi saya cuma mau cerita aja sih. Memang kita harus kita empati kepada orang-orang yang rumahnya diambil itu ya. Memang kita harus membantu pada orang-orang yang dizolimi. Tapi ya, gini loh. Emang kamu sangka Felix itu siapa? Felix itu saya tahu dulunya dia sering berantem sama kakaknya. Dia juga pernah bantah sama ibunya. Dia juga kemarin ketika makan pempek, makan 5 bayar 1. Jadi orang nggak fokus lagi pada masalahnya apa. Masalahnya adalah pada konflik, masalah ada pada donasi yang nggak nyampe, yang mungkin ada fakta seperti itu, tapi nggak sebanyak yang diomongkan. Sedangkan konflik sebenarnya, masalah sebenarnya itu hilang semuanya. Bahwasanya rumah saya dijajah orang, rumah saya dirampok orang, tanah saya diambil sama orang, itu semua hilang karena pemberitaan yang tidak esensial. Pertanyaannya, Fatah dan Hamas dianggap berantem. Pertanyaannya, mungkin nggak Fatah dan Hamas itu berantem kalau nggak ada Israel di situ? Kalau Israel nggak ngambil tanah mereka, muncul nggak perbedaan di antara mereka? Bagaimana menyikapi pendudukan Israel?
Fatah kemudian merasa oke, kita harus kompromi, kita harus negosiasi, kita buka komunikasi. Sementara Hamas tetap pada posisinya, enggak, kita enggak membuka komunikasi. Kita pokoknya harus memperjuangkan agar penjajah itu hengkang dari tanah ini. Enggak akan ada dong. Kalau Israelnya enggak ada, kenapa enggak itu dulu yang dibahas? Yang kita bahas adalah ini tanahnya mereka diambil oleh orang-orang Israel semenjak 1948. Itu bahasanya kemana? Yang kita bahas dari kemarin-kemarin adalah kenapa Hamas menembakkan roket. Orang-orang bertanya gitu kan, berarti Hamas yang teroris dong karena mereka yang mulai duluan. Kita bahas dari mana dulu? Kalau kita bahas Sultan Agung nyerang Batavia, ya berarti Sultan Agung yang jahat dong kalau Sultan Agung nyerang Batavia. Tapi kita nggak tahu nggak sih serangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia itu adalah serangan karena memang negerinya terjajah. Gitu loh maksudnya. Maka perlawanan Hamas adalah perlawanan orang-orang yang dijajah. Ini esensinya. Kemana omongan yang ini? Gitu loh maksudnya. Kenapa kita harus fokus pada sesuatu yang membingungkan umat? Yang membuat umat tuh akhirnya berpikir ulang untuk menyatakan dukungan, berpikir ulang untuk berdonasi, karena kita senantiasa menakut-nakuti, kita senantiasa menampilkan fakta-fakta yang tidak esensi sama sekali. Nah, ini adalah menjadi pertanyaan saya ketika saya nonton itu. Dan saya bingung, untuk apa sebenarnya podcast seperti ini dibuat? Di saat orang ketika membahas tentang Palestina, orang bahas tentang why, kenapa kita harus peduli pada tanah Palestina? Kenapa kita tetap harus terkoneksi pada tanah Palestina? Karena itu tanah Isra-nya Nabi. Karena itulah di situ Nabi diangkat menjadi pemimpin para nabi. Berarti ada estafet kepemimpinan antara seluruh nabi kepada Nabi Muhammad. Artinya umat muslim juga. Bahwasanya negeri itu adalah negeri yang diberkahi. Bahwa orang-orangnya di situ dijajah. Bahwasanya negeri itu pernah menjadi percontohan ribuan tahun di tangan kaum muslimin untuk mencontohkan kebaikan, toleransi, dan kedamaian bagi dunia. Orang-orang bahas tentang bagaimana caranya kita bisa untuk berkontribusi dalam problem ini. Orang-orang menyerukan zolimnya Israel yang didiamkan oleh seluruh dunia. Dan kemudian bagaimana Palestina yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali tapi masih bisa berjuang sampai dengan sekarang. Tiba-tiba ada podcast semacam ini. Nah, itu yang kemudian kita pertanyakan teman-teman sekalian. Untuk apa sebenarnya dibuat hal-hal yang semacam ini? Apakah ketika dibuat semacam ini dia pengen yang buat ataupun yang menjadi narasumber pengen orang-orang menjadi bingung? Dan memang tidak mengherankan. Ya karena pada 2 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan juga ditanya, jawabannya begitu. Hamas adalah Ikhwanul Muslimin garis keras. Siapapun yang bertentangan dengannya berarti boleh dibunuh. Ini informasi dari mana? Informasi dari mana bahwa Hamas setiap yang bertentangan dengan dia boleh dibunuh? Semua yang bertentangan dengan dia adalah antek Israel yang boleh dibunuh. Itu informasi dari mana? Gitu loh maksudnya. Jadi bagi saya secara pribadi 1 jam, 7 menit, 3 detik. Itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People. 1 jam, 7 menit, 3 detik. Justru ada di kolom komentar. Ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Felixio ya. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Felixio. Oke, kita bertemu kembali di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.